Welcome back di Kadit Channel. Nah, jadi di konten kali ini kita kembali karena banyak banget yang minta time, banyak banget yang komen, yang DM di YouTube dan di Instagram. Kak time lagi dong gitu ya. Kak time. Dan kita tuh udah kayak Maria Teguh ya. Banyak banget yang time dan kita sebagai penasehat. Sebagai penasehat karena memang banyak banget sih yang harus kita benar-benar kasih tahu ya, karena ya ada yang benar-benar prihatin, ada yang benar-benar benar-benar harus kita kasih tahu bahwa itu tuh salah atau benar gitu kan. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa subscribe dulu channel YouTube kita, aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video kita selanjutnya. Like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita nih di bawah ini ya. Kalian kalau nanya Instagram kita apa, setiap video kita pasti kasih tahu. Oke, kalau gitu kita di sini ada 2 cerita. Jadi nggak mungkin kita ceritain semuanya yang komen. Nanti karena itu bisa berjam-jam. Durasinya panjang banget, dan aku bawa suami aku di time kali ini karena dia sebagai penasehat hukum saya gitu kan ya, dan biar tahu hikmah apa yang harus diambil dalam cerita ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa dong follow dan kepoin Kinclong Beauty _ Jakarta buat kalian memiliki permasalahan kulit seperti jerawat, flek hitam, dan keluhan lainnya. Langsung aja kalian kepoin Instagramnya. Oke guys, jadi di sini ada 2 cerita. Yang cerita yang pertama aku mau ceritain, ya kita biasa samarkan identitasnya. Sebelumnya juga udah izin dulu ya sama yang pencerita itu, ceritanya mau di-up. Ya, dia juga udah ngizinin ya kemarin. Jadi kita tuh sebelum di-up ke YouTube, kita selalu izin ke yang punya masalah gitu. Kalau nggak berkenan ya nggak kami up. Sebenarnya ini kemarin udah dibuat sama suami aku karena aku sakit, nggak bisa bikin konten, tapi suami aku, aduh hasilnya beb, ya Allah kaku banget, malunya tentara. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Nah sini ya, aku pacaran sama mantan aku 4 tahun dan ada sesuatu hal yang buat kita pisah sampai aku ketemu sama suamiku yang sekarang, berarti dia itu statusnya udah menikah. Jadi dia lagi menceritakan yang flashback dia yang sama suami sekarang ini, perjuangan suaminya kali ya. Oke, kita lanjut ya ceritanya. Awal ketemu sama suami, aku disuruh sama mama buat beli beras di warung yang dekat dengan kesatuannya si doi. Gitu ya. Jadi pertemuannya nggak sengaja itu. Ternyata si doi lihat aku lagi belanja dan coba cari tahu tentang aku melalui sahabatku yang kerja di kafe punya aku. Jadi dia tuh punya kafe. Usaha kafe ya. Bagus ya, keren, pengusaha muda. Si doi nanya aku sudah punya pasangan atau belum. Terus sahabatku bilang aku masih single dan pengen langsung nikah, sudah malas bertele-tele. Akhirnya si doi dikasih tuh nomor HP-ku sama sahabatku. Tiba-tiba jam 7 malam ada yang chat di WhatsApp, ternyata si doi. Singkat cerita kita sering jalan bareng. 3 bulan kita menjalankan hubungan. Si doi minta izin buat ketemu sama orang tuaku, dan aku coba bicara sama mama sama papa. Ternyata respon mereka nggak seperti apa yang aku bayangkan. Respon papa, jangan nak, papa nggak mau kamu tinggal jauh, nanti kamu di rumah sendiri. Di situ papa berkeras gak ngasih restu buat aku sama doi. Lalu aku nangis di pelukan mama, katanya gitu. Ya, yang namanya kita pacaran sama tentara, kita tuh udah harus siap mental baja gitu loh. Dari pacaran kita ditinggalin tanpa ada kabar. Makanya kalian jangan terlalu agak mempermasalahkan tidak ada kabar gitu loh. Jadi ya harus bisa ini sih, mempunyai komitmen. Namanya kita kan kelak jadi istri dari abdi negara. Persis. Ya harus siap untuk ditinggal satgas ya setahun lah maksimal. Bahkan juga ada juga dari datingan saya juga ada istri lagi hamil, dia diperintahkan berangkat tugas, ya berangkat, mau gimana lagi, ya kan namanya juga perintah tugas. Aku pacaran dia sih sering ngehubungin aku sesibuk apapun gitu kan. Kadang aku juga agak pernah rewel, cuman aku mengerti untuk pekerjaan dia gitu loh. Negative thinking sih suka ada, cuman ya memang benar tugasnya padat gitu. Apalagi kan namanya tentara itu baru dinas di bawah setahun, belum ada setahun, itu pasti kita
lebih baik istirahat lah. Makanya kan banyak itu yang DM, kak kenapa ya kak, dia nggak pernah ngabarin, tahu-tahu malam nanti video call, tahu-tahu ketiduran. Ya itu wajar karena kegiatan itu padat. Kalau ada yang ngomong gini, kak kenapa Isoma nggak ngabarin, mereka tuh buru-buru Isoma, jadi tuh Isoma dia pasti tidur. Iya, jadi tuh Isoma itu memanfaatkan waktu sesingkat-singkatnya buat istirahat gitu. Oke, jadi seperti itu ya guys. Jadi kita harus mempersiapkan. Ya, harus mengerti lah sebenarnya seperti itu mah. Ya orang tua aku juga sama sih, cuman itu resiko kehidupan yang aku ambil gitu. Tapi apa sih, orang tua aku mendukung. Jadi suami aku dinas juga dia belain ya tinggal sama aku buat nemenin aku, orang tua aku tuh. Oke lanjut, mama juga tetap khawatir kalau aku nanti bakal ditinggal-tinggal. Lalu aku coba bicara sama si doi, kak kawin lari aja kita, ngajak kawin lari ya, karena mereka saling mencintai tapi orang tua tidak mengizinkan. Ya kalau aku juga jadi dia mungkin seperti itu juga. Ya udahlah. Kawin lari itu gimana? Berarti kawin lari itu sambil lari berarti. Bukan, jadi kawin lari itu tanpa ada wali kita gitu. Iya, jadi kayak nikah siri lah ya jatuhnya. Gitu. Terus kawin lari saja kita, saya sayang sama kamu, saya nggak mau pisah sama kamu. Tiba-tiba doi bilang, jangan dek, sampai kapanpun kita hidup kalau nggak ada restu orang tua kita nggak akan bahagia. Bener banget. Iya benar. Malah aku nangis terus-terusan. Beberapa hari kemudian akhirnya aku pergi aja. Mama belanja untuk keperluan kafe, dan dalam mobil tuh aku bicara, mah Kak Rino itu baik. Mama bilang iya nak, tapi papamu ndak setuju, papamu takut kamu jatuh ke orang yang salah nak. Wajar lah namanya ya. Juga orang tua kan ya punya inilah sifat, walaupun laki-laki sudah menunjukkan bahwa keseriusan, cuman kan namanya orang tua itulah rasa takut pasti ada gitu. Berarti dia tuh kayaknya jatuhnya tuh anak yang dimanja sama orang tua kali kayak. Disayang lah ya. Gitu. Bukan dimanja ya, disayang. Dimanja kan maksudnya disayang lebih gitu. Khawatir banget ya. Lalu aku bilang, mah tolong kasih restu buat saya sama Kak Rino, karena dia bilang kalau ndak ada restu dari mama sama papa nanti ndak bahagia kita hidup, tolong mah. Terus mama jawab, dia bilang begitu sama kamu nak. Iya mah, Kak Rino bilang begitu. Beberapa malam kemudian si doi datang ke kafe untuk jemput aku dan kita sama-sama ke rumah. Di rumah ada om dan tante aku, rumah rame. Lalu aku masuk dan nanya, om papa mana? Om bilang ada di ruang kerja. Akhirnya aku beranikan diri ketemu sama papa buat bilang kalau Kak Rino mau ketemu. Tapi sebelumnya aku bicara sama mama, ma tolong kasih restu saya ma. Aku bicara sambil nangis, lalu mama juga nangis sambil bicara, mama restuin nak, sekarang kamu sendiri yang harus bicara sama papa, bismillah nak. Aku nangis meluk mama dan bilang makasih mama, dan beranikan diri ketemu papa. Papa boleh Ica masuk? Papa buka pintu, aku lihat mata papa sembab, lalu aku nunduk sekedar menahan air mata. Pelan-pelan aku bilang, Pah, di depan ada Kak Rino, dia mau ketemu sama papa. Tiba-tiba papa bilang, tunggu di depan. Akhirnya aku keluar. Gak lama setelah aku duduk, papa datang dan langsung membuka pembicaraan. Ada maksud apa? Nak Rino kemari. Doi dengan sigap menjawab, Bapak, saya cinta sama Ica, saya sayang sama Ica, saya kesini untuk meminta dengan Bapak supaya Bapak izinkan saya membahagiakan Ica selama dia hidup dengan saya. Wanjay, so sweet. Tiba-tiba mama nangis dan aku juga ikut nangis, tapi papa belum. Jadi papanya harus nangis juga. Ya terharu lah di situ kan. Juga luluh katanya, tapi papa belum juga luluh. Papa bilang, Pak Rino, kita sama-sama laki-laki. Saya adalah orang tua yang pertama kali sayang sama Ica. Dari semenjak dia lahir, saya tidak akan biarkan dia meneteskan air mata. Sama halnya kita sekarang udah jadi orang tua ya. Merah itu kita nggak akan mungkin jatuh ke orang yang salah. Ya Allah, Papa Terus papa lanjut bicara, maaf Narino, saya belum izinkan Ica menikah, dan aku nangis makin kencang. Lalu si doi bicara, baik pak,
Saya terima keputusan Bapak, tapi saya janji Pak, saya akan kembali ke sini lagi untuk meminta Ica. Terima kasih, saya mohon izin pulang ke rumah. Besok aku ketemu sama si doi dan bilang, Kak, Papa tetap ndak kasih restu kita, kawin lari saja kita. Aduh, kedua kali ya. masih kekeh ceweknya minta kawin lari. Udah buntu sih, kalau saya sih di posisi seperti itu juga ada buntu juga sih, kalau misalnya kita udah berani nih kan ke rumah untuk bawa keseriusan kita gitu loh. Kita bukan untuk main-main, bukan untuk pacaran. Kalau pacaran juga kasihan juga yang curhat ini kan juga dia udah pacaran 4 tahun tapi hasilnya ditinggal juga gitu kan. Makanya mungkin udah males bertele-tele. Karena kita udah sering bilang jodoh itu jorok. Yang lama aja nggak jadi, yang sebentar tiba-tiba jadi gitu. Pacaran lama juga kan bukan berarti jodoh juga sih. Terus doi bilang, sabar dek, seminggu lagi kakak balik lagi ke rumah, doakan kakak urusan kita diridhoi Allah. Tapi ingat dek, biarpun dilempar sama tai mukaku, saya tetap akan berjuangkan kamu dek. Sekali ini lagi dek, kamu kalau bapakmu tetap tidak terima, berarti kita tidak jodoh dek. Saya yang mendengar itu hanya menangis sejadi-jadinya katanya. Tiba hari di mana doi akan datang untuk kedua kalinya. Saya, papa dan mama sudah menunggu di ruang tamu dan doi langsung membuka pembicaraan. Pak, saya kesini membawa keyakinan saya, membawa niat baik saya untuk meminta putri bapak agar bisa saya jadikan istri. Tiba-tiba papa nangis dan papa bicara, sudah sesegukan. Papa bicara, nak Rino, bahagiakanlah Ica, nak, tuntun dia ke jalan yang baik dan kalau kamu bawa dia ke jannah, surga ya. Saya ikhlas nak, saya restuin nak, jangan pernah kamu kecewakan dia. Tiba-tiba papa memeluk suami dengan penuh kehangatan. Makin lulu juga. 2 minggu kemudian kita melangsungkan lamaran resmi yang dihadiri keluarga dekat, katanya gitu. Dan masalah kita bukan hanya di situ aja. Permasalahannya masih panjang guys. Tiba pas mau dekat nikah, keluargaku maunya aku nikah harus rame. Keluarga dari luar kota harus diundang, teman-teman papa, mama juga harus diundang. Harus pakai baju adat Kaili, daerah Palu. Jadi ini orang Palu ya. Harus sewa gedung untuk nikahnya. Akhirnya aku coba ambil uang hasil penjualan di kafe yang ada di tabunganku. Ternyata belum cukup juga. Doi serahkan semua ATM-nya ke aku supaya aku kelola uang dengan baik untuk acara nikahan. Mama juga tahu tentang itu, tidak tinggal diam. Mama juga ikut bantu kasih uang, tapi doi tidak mau terima. Katanya itu tanggung jawab kita berdua karena kita nikah. Yang nikah itu kita berdua, bukan mereka. Masalah finansial waktu pernikahan juga sedikit berpengaruh ternyata ya kak. Memang berpengaruh banget. Apalagi suamiku waktu itu biaya adiknya sekolah juga di kampungnya, dan alhamdulillah kita bisa lewati itu semua. Alhamdulillah. Jadi mereka tuh berakhir dengan bahagia. Endingnya bahagia. Jadi kalian tuh jangan negatif sama tentara. Jadi tentara itu juga ada yang serius, nggak mempermainkan perempuan juga gitu. Jadi ada masanya lah dimana dia untuk berjuang ya kan, dimana untuk dia bandel gitu. Jadi kalau udah dengan ciri-ciri seperti itu sih, kalau udah tentara main ke rumah mau langsung mengungkapkan lamaran, jadi dia tuh datang sendiri dulu, nanti setelah itu datang ke rumah orang tuanya, itu udah fix tuh, serius banget. Serius. Terus kamu ke rumahku datang berapa kali? Sekali doang. Sekali. Langsung ngantar. Gitu guys. Jadi dari sini tuh pengorbanannya banyak banget ya, sampai uang tabungannya. Ini ya, nikah itu pakai uang sendiri lebih nikmat. Ya, apapun. Jadi tips kalau mau nikah itu ya saling bantu lah. Jadi jangan ada nih wanita banyak nuntut, aku mau gini tapi dia nggak ada bantu gitu. Jadi memang benar, kita namanya nikah itu harus banyak butuh biaya. Cuman kan namanya laki-laki ya, saya ada sih segini gitu. Nanti saya salah juga sama perempuan juga, dia bantu, tapi dari laki-laki juga dibantu sama orang tua perempuan dia nggak mau tuh. Benar juga sih.
karena dia merasa laki-laki ya ini tanggung jawab saya. Bener lah, dia kan memperjuangkan cintanya itu. Gitu. Oke, untuk tadi yang nama aku bilang itu nama samaran ya, nama aslinya sebenarnya bukan itu. Jadi ya kita samarkan identitasnya gitu. Jadi yang tadi kita sebutkan itu adalah nama samaran, inisial. Panggillah dia si Ca daripada si Mawar gitu kan. Nah itu guys, jadi benar kita berdua sangat terharu ya sama kisah ini, karena mereka itu benar-benar si laki-lakinya benar-benar udah ditolak, datang lagi gitu kan, sampai perjuangan yang gigih. Sampai si ceweknya juga yang namanya udah cinta ngajak terus kawin hari gitu kan. Tapi kan dari cerita itu si laki-laki juga belum terlalu lama ya, jadi kan dalam waktu dekat dia 2 minggu langsung tunangan gitu kan. Jadi ya benar-benar mungkin berarti udah males main-main saling duanya, mungkin udah doanya dia juga ke Allah minta tuh kuat ya kan. Kita pengen sesuatu tanpa doa juga nggak bisa ada hasil gitu kan. Dan salutnya lagi, si ceweknya minta kawin lari itu si cowoknya nggak mau karena dia punya benar sih, kalau kita hidup tanpa restu orang tua itu nggak akan berkah gitu loh. Malah kita tuh bagusnya kalau hidup direstui orang tua, terus kita pun hidup mengurus orang tua, wah itu rezeki kita berlipat-lipat. Kalau gitu. Mereka jadi lakukan kawin lari, nikah lari tuh mungkin rezekinya seret atau gimana, susah lah pasti. Tapi susah juga untuk karena tentara nggak bisa. Harus nikah kantor harus ada data-data ibu kandung, ayah kandung, ibu kandung semua. Jadi tips buat wanita-wanita apabila udah ngebet banget kok diajak nikah siri atau nikah KUA dulu jangan mau, karena nanti kalau ada apa-apa kalian nggak bisa nuntut gitu loh. Iya. Nanti juga anak kalian jadinya nggak bisa anak negara. Bukan jauh-jauh lah, nanti kok misalnya dalam kalian suami istri gitu kan, di tentara itu kan punya hukum nggak boleh KDRT, itu kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau kalian nikah siri apa yang mau dituntut gitu loh. Kalau udah nikah resmi kan, kalian tuh bisa lapor. Jadi hak istri itu nggak boleh dikerasin gitu. Jadi kita hak sebagai istri itu ada, hukum payungnya istri itu ada gitu di tentara itu gitu. Jadi ya buat kalian pokoknya nggak semua tentara itu nggak baik, pasti ada yang baik, ada yang serius, cuman ada masanya gitu loh guys. Jadi ini kisah yang bisa kita ambil hikmahnya, saling membantu, saling mendoakan, saling memperjuangkan ya kan, saling memahami. Terus apa lagi ya? Ya dari cerita itu yang bagus kalian serap sebagai ilmu, yang jelek kalian buang gitu. Yang jeleknya itu ya kawin lari jangan diikut ya. Ya itu kisah yang pertama guys. Sudah panjang lah itu dulu aja. Ya jadi mungkin next nanti tour time selanjutnya part 2-nya nanti yang satu kisah lagi ada yang menarik juga nih. Nanti kita bakal up lagi. Kita nggak akan ngilangin konten tour time ini. Jadi buat kalian yang mau curhat. Jadi kan kita harus lihat dulu cerita yang mana yang menarik. Pasti kami akan buat konten tour time. Tapi buat kalian tour time nggak mungkin nggak kita balas, pasti kita balas. Cuman yang untuk di up di YouTube itu yang menurut kita itu benar-benar mengesankan gitu lah. Oke guys, mungkin itu aja curhatan kali ini. Buat kalian yang mau curhat-curhat, jangan lupa follow Instagram kita atau kalian komen di bawah video YouTube kita yang komen ini. Di bawah punya cerita menarik atau apa, kalian cerita di situ, nanti saya bacakan. Apabila itu kami berdua baca ini menarik nih, nanti akan kami balik lagi, kami up lagi curhatan selanjutnya. Oke guys, jangan lupa terus dukung channel YouTube kita dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, itu biar aja. Kami tetap semangat buat video dan edukasi yang kita kasih tentang dunia militer. Mungkin itu aja guys. See you next, bye.